Persoalan pertanahan kembali menjadi sorotan serius di Banjarmasin. Isu ini dinilai sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan hak kepemilikan warga, batas wilayah hingga kesesuaian data administrasi yang berpotensi memicu konflik di masyarakat. Persoalan pertanahan kembali menjadi sorotan serius di Banjarmasin. Isu ini dinilai sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan hak kepemilikan warga, batas wilayah hingga kesesuaian data administrasi yang berpotensi memicu konflik di masyarakat. Rapat yang berlangsung di ruang utama DPRD Banjarmasin dengan menghadirkan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan Notaris Indonesia, Kantor Pertanahan Banjarmasin, Beban Camat Wan Lurah Banjarmasin, serta instansi teknis Nangkai Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kependudukan Wan Pencatatan Sipil, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dinilai masih belum memuaskan. Demikian diperintahkan Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Aliansa Wahid Takuni Prima TV usai rapat jelang tengah hari Kamis 16 Oktober 2025. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan rapat dengar pendapat ini diinisiasi sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan warga wan pejabat pembuat akta tanah mengenai kesulitan dalam menyelesaikan urusan pertanahan. Mulai dari perbedaan ngaran antar dokumen hingga sengketa tapal batas tanah. Berbagai instansi yang hadir memiliki pandangan wan dasar hukum masing-masing dalam menangani kasus pertanahan. Namun justru perbedaan inilah yang seringkali menimbulkan ketidakpastian di lapangan. Meski forum telah berlangsung dinamis, Wan diwarnai berbagai masukan, hasil rapat dengar pendapat ini ujar Aliansa belum sepenuhnya memuaskan seluruh pihak yang hadir. Sejumlah peserta menilai masih perlu langkah konkret yang lebih terarah untuk menuntaskan berbagai tumpang tindih aturan Wan Data. Namun rapat ini menjadi pijakan awal yang penting untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga. Aliansa menyatakan Komisi 1 DPRD Banjarmasin akan segera mengagendakan konsultasi langsung ke Kementerian Agraria wan Tata Ruang di Jakarta. Langkah ini diambil untuk menyampaikan secara langsung berbagai kendala wan disharmoni aturan yang terjadi di daerah. Aliansa berharap konsultasi ke kementerian nantinya dapat menghasilkan kejelasan mengenai standar prosedur wan solusi terhadap kendala administratif nangkai perbedaan data ngaran, batas wilayah hingga transisi sertifikat tanah dari analog ke elektronik. Yang jelas kan masing-masing instansi itu ada SOP-nya. Kelurahan ada SOP-nya, BPN ada SOP-nya, dan notaris ada SOP-nya. Supaya berhati-hati tadi terkait dengan perbedaan tadi kan. Nah jadi ya apa yang disampaikan, tapi juga menyampaikan tadi bahwa kalau memang itu paling tidak ada pernyataan dari si pemilik nama, pemilik nang tapal batas pernyataan bahwa itu benar-benar namanya betul-betul tanahnya. Dan itu dibuktikan dengan apa? Tadi kan kalau sipil dari ijazahnya, paspornya, KTP-nya, buku nikahnya, nah itu harus lengkap. Yang tapal batas itu kan harus semua katanya. Iya, kalau tapal batas tadi kan kalau memang orangnya tidak ada, nah itu yang permasalahannya tadi kan. Ya, itu yang tapi yang kalau biasa, tapi mungkin tinggal notaris ya, kayaknya tinggal notaris komunikasi. Kan dari BPN minta KTP dan tanda tangan. Tapi biasa kalau warga itu ada tanda tangan pasti memberi KTP. Kalau warga yang memang seputaran tanah itu bagus. Tapi kalau memang bermasalah berarti ada salah satu perjanjian-perjanjian yang memang harus diselesaikan kan. Nah mungkin ada pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah itu betul-betul miliknya kan. Nah itu yang kita tanggapi tuh. Tapi kalau secara solusinya mungkin tidak selesai tadi kan, ya, nanggung. Karena dari BPN kan artinya sesuai aturan, tapi dari Banjarbaru tadi ada contoh belangko kosong. Nah itu yang perlu kita. Nah berarti itu yang Meski belum menghasilkan keputusan final, rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Banjarmasin berhasil membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka antar instansi. Ke depan, koordinasi lintas sektor wan pembenahan regulasi diyakini menjadi kunci untuk mencegah terulangnya konflik dan menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan di Banjarmasin.